Topik kita hari ini adalah bagaimana caranya mengasihi Allah. Kalau kita mengajukan pertanyaan yang sederhana tentu, bagaimana? Apakah Anda mengasihi Allah, mengasihi Tuhan? Apanya ya? Sudah pasti itu. Tapi bagaimana caranya mengasihi Allah? Kita masih berpikir-pikir bagaimana caranya mengasihi Allah, karena kita tidak tahu secara pasti bagaimana caranya mengasihi Allah. Kenapa? Oleh sebab cara kita mengasihi Allah terlalu subjektif, terlalu dipenuhi oleh keinginan-keinginan, terlalu profit minded kita mengasihi Allah. Pagi ini, bagaimana caranya mengasihi Allah? Saya mau buka dalam Matius pasal 22 seperti yang dibacakan tadi, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah kasih yang pertama dan terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Frase terakhir di ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isi dari seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru adalah it's all about love. Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Tapi pernyataan ini dimulai dengan sebuah statement di ayat sebelumnya, ayat 34 sampai 36 di slide sebelumnya. Ketika orang-orang Farisi di ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduk itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Ayat 36 pertanyaannya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Perhatikan frase di frase sebelumnya, slide sebelumnya. Pertanyaan ahli Taurat. Persoalannya apa? Persoalannya adalah orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam. Orang Saduki adalah pemimpin agama. Ahli Taurat adalah ahli Alkitab. Jadi membungkam pemimpin agama itu memalukan bagi orang-orang Farisi. Pemimpin kita dipermalukan. Oleh sebab itu, seorang dari ahli Taurat ini, jadi dua profesi yang berbeda. Orang Saduki pemimpin agama, leaders, dan ahli Taurat adalah theologian. Theologian menganggap bahwa memalukan pemimpin mereka adalah sesuatu yang sangat merendahkan di masyarakat orang-orang Yahudi. Nah, pertanyaan mereka adalah, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mencobai Yesus. Ya kan? Mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. Lalu pertanyaan saya sebagai pembaca adalah, dalam argumentasi mana Yesus Yesus membungkam orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang Saduki? Mari kita lihat sebelumnya. Ada dua perdebatan sebelumnya dalam pasal yang sama. Perdebatan pertama soal membayar pajak. Ayat 15 sampai 22. Pertanyaan orang Farisi adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu perdebatan pertama. Lalu jawaban Yesus apa? Kalau Anda baca di ayat 18 sampai ayat 21. Yesus berkata, "Mengapa engkau mencobai aku?
hai orang-orang munafik. Jadi label yang diberikan oleh Yesus kepada orang Farisi yang mengajukan pertanyaan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Munafik. Munafik itu apa? Munafik adalah penganut agama yang mementingkan aspek luar dari agama dibandingkan dengan perubahan internal. Itu munafik. Pernah Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Memelihara sabat, yes. Mengembalikan perpuluhan, apalagi. Semua taat, tapi mereka munafik. Jadi penyakit munafik ini sudah ada di perjanjian lama sampai perjanjian baru dan bahkan sampai hari ini. Dan jawaban Yesus apa? Soal membayar pajak. Berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan dan kepada Allah yang wajib kamu berikan. Jadi membayar pajak wajib. Mengembalikan perpuluhan dan persembahan wajib. Ada orang anggota gereja yang tidak mau diurus perpajakannya melalui orang-orang Advent yang bekerja di perpajakan. Karena takut kalau ketahuan ternyata gajinya di atas 100 juta. Tapi dia wajib mengembalikan pajak. Tapi dia tidak wajib, dia tidak setia mengembalikan perpuluhan. Takut kalau saya ketahuan ternyata gaji saya 150 juta. Ya? Dan banyak hal ini terjadi di negara seberang. Jadi Yesus katakan itu sebuah kewajiban. Itu perdebatan pertama. Yesus telah membungkam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kedua, perdebatan mengenai perkawinan pada saat kebangkitan. Orang-orang Farisi dan orang Saduki mengambil sebuah kasus. Kasusnya adalah 7 orang bersaudara menikah dengan perempuan yang sama. Perempuan hebat ini bukan sekaligus menikah. Bukan. Yang pertama kawin, mati, tidak meninggalkan keturunan. Yang kedua juga kawin, tapi mati, tidak meninggalkan keturunan. Sampai yang ketujuh, mati semua, tidak meninggalkan keturunan. Dan pertanyaannya adalah, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan. Masih ada orang yang percaya bahwa sesudah kebangkitan kita bertemu dengan 7 bidadari. Dari mana itu? Kamu sesat, kata Yesus di ayat 30. Jadi sudah munafik, sesat pula. Ya kan, di ayat 30. Kamu sesat, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Masih ada orang percaya bahwa sesudah kawin, sesudah mati, kita bertemu dengan gadis-gadis yang lain di sorga. Itu menjijikan. Agama yang mengajarkan itu adalah agama yang sangat menjijikan. Sesat, kata Yesus di sini. Itulah 2 perdebatan pertama. Dan perdebatan ketiga yang kita baca hari ini, pertanyaan orang Saduki. Untuk perdebatan terakhir mengalahkan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Ini pertanyaan yang paling penting di seluruh Alkitab. Dan jawaban Yesus luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Catat frase terakhir. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini jawaban yang sangat luar biasa dari Yesus. Untuk merangkum semua ajaran Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa? Kenapa ini penting bagi Yesus?
Dan kenapa penting bagi audiens Yesus pada zaman itu dan bagi kita pada hari ini yang ada di sini dan maupun yang mendengar di sosial media. Penting oleh sebab dua alasan. Yang pertama, Markus 7 ayat 6 sampai 8 yang dikutip oleh Yesus di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Benar nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Tadi muncul lagi kata munafik tadi. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi ungkapan verbal mereka tidak berbanding lurus dengan sikap hati, perubahan internal dari hati mereka. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi juga tidak berbanding lurus antara ibadah dengan ajaran. Ke gereja setiap hari kebaktian, tapi penganut seks bebas di luar gereja. Datang kebaktian tiap hari Sabat, doktrin diajarkan adalah Sabat lunar atau duanitas sebagai ganti dari trinitas. Itu semua orang yang beribadah tidak berbanding lurus dengan ajaran yang mereka ajarkan. Tidak heran kemudian di pasal yang sama, Matius pasal 20, di pasal 23 maksud saya, ada 7 kali istilah munafik itu muncul. Jadi kalau bilang 7 kali berarti angka yang sempurna. Jadi kemunafikan itu adalah dosa yang merajalela baik pada zaman Yesus maupun zaman ini. Kemunafikan di dalam gereja. Lain di hati. Lain di apa? Lain di bibir. Itu guru kita bilang dulu. Dan itu betul sampai hari ini. Yesus juga bilang sampai hari ini masih hidup spirit tidak berbanding lurus antara keyakinan yang saya yakini dengan perubahan internal dari hati saya. Itu masalahnya. Dan itulah sebabnya ketika Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu menekankan intensitas dan kualitas hidup kita dalam mengasihi Allah. Kenapa Yesus tidak bilang, kasihlah Tuhan Allahmu, period, selesai. Tapi dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu dikatakan oleh Yesus untuk mengantisipasi legalisme keagamaan yang hidup dari zaman Yesus sampai hari ini. Spirit yang seringkali kita praktekkan. Legalisme keagamaan, sesuatu yang sangat paradoks. Paradoks itu tadi itu. Pemelihara hari Sabat kok jadi pemarah? Pemelihara hari Sabat jadi pencuri. Pemelihara hari Sabat penganut ajaran-ajaran sekuler. Jadi itu alasannya. Supaya mengantisipasi kemunafikan modern. Mengantisipasi legalisme keagamaan orang Yahudi yang masih hidup subur di kekristenan sampai hari ini. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu tidak terjadi hanya di luar, tapi di dalam gereja. Kita penganut etika binatang buas kan? Kalau mata keluar mata, gigi harus diganti dengan gigi. Itulah alasan pertama mengapa pernyataan Yesus ini penting. Alasan kedua, Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai 5. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang janjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu sampai ayat 3 dulu. Jadi
Buku Ulangan adalah buku khotbah yang disampaikan oleh Musa sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan harapan. Istilah susu dan madu adalah gambaran metaforik, gambaran simbolik tentang kekayaan ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Lalu apa pentingnya? Kita baca ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu apa pentingnya? Begini, kasih kita kepada Allah mengalami distorsi, mengalami penyimpangan oleh karena kekayaan. Musa mau jangan karena kekayaan di seberang Sungai Yordan, mereka masuki tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, mereka kehilangan ide tentang kesetiaan kepada Allah. Berlimpah susu dan madu. Dan Tuhan mau agar mereka tetap mempercayai Allah dan tidak boleh jadikan kekayaan itu sebagai Allah yang lain. Itulah sebabnya dia tekankan, Tuhan itu esa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan dalam 10 hukum kan. Ada kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan, ya itu baik. Kemakmuran itu adalah pemberian. Tapi itu semua, kekayaan itu semua bukan Tuhan. Jangan jadikan objek yang bersifat materialisme itu sebagai objek untuk penyembahan. Jadi Tuhan bilang, kamu nanti memiliki susu dan madu, rumah mewah, kekayaan, bank account, dan segalanya itu bukan Tuhan. Oleh sebab itu, di Ulangan pasal 6, Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah pentingnya ungkapan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat inti kita hari ini. Tapi pertanyaan kita belum terjawab. Bagaimana caranya mengasihi Allah? Kalau pernyataan itu penting, bagaimana caranya saya sebagai pengikut Yesus mengasihi Allah? Caranya. Ada 2 cara saya perkenalkan pada hari ini. Yang pertama, diambil dari kisah dalam Yohanes pasal 21. Di sana ada pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada Petrus, 3 kali pertanyaan dan 3 kali dijawab oleh Yesus. Ditanyakan oleh Yesus, 3 kali dijawab oleh Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepada Petrus. Petrus menjawab, engkau tahu aku mengasihimu. Ya? Engkau tahu aku mengasihimu. Jadi Yesus tahu bahwa kita mengasihi dia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus jelas. Lalu sesudah Petrus mengatakan, engkau tahu aku mengasihimu, dia membuat seperti sebuah assignment untuk Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan pertama dijawab oleh Petrus, engkau tahu aku mengasihimu. Dan diakhiri dengan pernyataan, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan kedua sama. Pertanyaan ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus mulai ragu-ragu. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi? Tapi dia katakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Dan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi bagaimana caranya mengasihi Allah? Kita harus peduli dengan orang lain. Setelah Kain membunuh adiknya Habel, Yesus bertanya, Kain, di mana adikmu?
Apa jawab Kain? Aku tidak tahu. Apa emang saya ini penjaga adikku? Jadi dia tidak memiliki social concern. Ini saudara ini. Apa memang saya ini menjadi penjaga saudara-saudaraku? Saudara-saudara, pada level praktis, kita semua ini jadi gembala dalam tanda kutip. Kita selalu mengasosiasi gembala itu pekerjaan pendeta. Bukan. Kita adalah penjaga, pemelihara jiwa orang lain. Seringkali tua-tua jemaat bertentangan dengan orang-orang muda. Orang tua punya idealismenya, lalu orang muda punya programnya yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Akhirnya orang-orang muda meninggalkan gereja. Saya harap itu tidak terjadi di sini. Kita harus mendukung generasi berikutnya. Saya percaya jika Anda tidak memelihara jiwa orang muda, 40 tahun ke depan, gereja ini kosong. For sure. Gereja ini kosong. Tapi saya melihat hari ini di gereja ini, dan juga yang menonton di sosial media, banyak orang muda yang hadir dalam kebaktian. Saya percaya kapanpun gereja ini tetap hidup. Kita pemelihara orang muda, dan orang muda harus menjadi pemelihara orang tua. Jangan mentang-mentang ada programnya lalu nggak mau peduli. Akhirnya kita penganut, saya bilang tadi, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kita mau jalan sendiri aja lah. Orang tua jadi pemelihara orang lain. Di antara orang muda, ya, kita harus jadi pemelihara. Yang melawat itu bukan cuma pendeta, kita sendiri. Jika ada orang yang sakit, kita harus perhatikan. Itu adalah testing proof untuk membuktikan bahwa engkau mengasihi Allahmu. Setiap kali saya melawat, saya tiba di California, saya kenal satu orang elder, saya bilang ayo kita melawat. Setiap kali saya melangkah ke rumah orang itu, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, buatlah kunjunganku hari ini jadi berkat bagi dia. Karena saya tahu orang ini adalah orang yang kau cintai. Itu namanya menjadi gembala bagi orang lain. Itulah syarat yang pertama. Mari kita baca dulu sebelum kita masuk ke cara yang kedua. Yohanes pasal 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini masih hubungan dengan pertanyaan tadi, di kalimat terakhir Yesus katakan, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Salah statement di situ. Apa hubungannya dengan pertanyaan dan jawaban Yesus tadi? Karena di ayat yang terakhir dia katakan, engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau mau. Tapi waktu kamu tua, sayang sekali. Maksudnya apa? Di beberapa kota di Amerika seperti di Colorado, banyak anggota yang memelihara klien dengan level-level tertentu. Dan saya lihat di situ ya, saya lihat klien itu orang-orang Amerika. Saya lihat, luar biasa ini. Mereka memelihara orang-orang itu dengan hati. Tapi belum tentu orang itu waktu dia hidup mungkin cuma pemabok atau jadi politikus yang tidak beres. Saya tidak tahu. Lalu saya membuat sebuah refleksi. Kalau saya tidak menginjil sekarang dan nanti kemudian menjadi klien bagi anak saya dan bagi orang lain. Kalau saya tidak jadi gembala sekarang, percuma saya hidup.
Itu arti dari ayat 18. Engkau masih muda dan tidak menjadi gembala bagi orang lain, karena jadi tua susah. Tidak diperhatikan oleh orang. Orang ini dulu waktu jamaat jahat dia. Tidak mau pelihara orang. Tidak mau peduli dengan orang. Gunakan waktu-waktu yang sisa ini, kawan, teman-teman, saudara-saudara. Karena kita hidup di bagian terakhir sejarah dunia ini. Ada sebuah kisah teguran seorang anak kecil. Waktu kami tinggal di Manila, 2 tahun, bukan di Manila, di Ayas maksud saya. 2 tahun. Masa berlaku dari paspor kita habis. Jadi itu artinya harus perpanjang paspor. Kalau urusan visa itu urusan institusi. Pendeta Sibi tahu sekali itu. Anak saya ini namanya Gabriela Putri, Abin di belakang tentu, tidak mau difoto sejak kecil. Sekarang sudah masuk SMA. Tidak mau difoto. Dan itu adalah sebuah pergumulan besar bagi saya, karena kalau mau perpanjang paspor itu mesti diambil fotonya kan. Sesudah perayaan 17 Agustus, saya lupa tahunnya, pokoknya kita sudah 2 tahun tinggal di Ayas. Lalu sesudah perayaan 17 Agustus, 2 minggu sebelum kami pengambilan foto, saya bilang sama anak saya, Gaby, kita akan ambil foto. Saya cuma coba menggali apakah dia sudah berubah, dan ternyata dia berubah. Dia katakan, oke. Itu 2 minggu sebelum. 1 minggu sebelum pengambilan foto, saya tanya ulang. Mau make sure bahwa dia mau difoto. Dia bilang oke. 3 hari sebelum pengambilan foto, make sure ulang yang pertanyaan yang sama, dia katakan oke. 1 hari sebelum pengambilan foto, mau make sure. Dan hari itu moodnya tidak baik karena dia bertengkar dengan kakaknya, laki-laki 2 orang. Saya bilang ini bencana. Tapi rencana kita jalan mungkin 10 menit dari Ayas ke Silang. Pengambilan foto untuk paspor. Hari itu saya bilang sama dia, sesudah ambil foto, kita makan di Jollibee, kita makan di Goldilocks, itu cookies yang enak gitu ya. Oh, dia menganggukkan kepala. Tapi begitu tiba di studio foto, dia menolak untuk difoto. Lalu saya bilang sama istri saya, bujuk dong, sudah dalam studio foto ini, tolong bujuk. Bujuk 10-15 menit, tidak berhasil. Saya masuk, saya bilang kamu keluar. Bujuk lagi, gagal lagi. Oke, kalau begitu kita ambil foto dulu. Nanti terakhir dia. Ambil foto, semua kakaknya 2, saya dan istri saya ambil foto, selesai. Lalu bujuk ulang dia. Tidak mau. Lalu kita bawa keluar dari studio, jalan keliling toko cookies, ya. Dengan lihat ini ada Jollibee, sesudah ini kita akan pergi makan di sana. Tidak mampu untuk merubah sikapnya. Saudara-saudara, hari itu hari yang mengecewakan kami. Dan kami pulang ke apartemen, tidak ada lagi janji mau makan, pulang dengan kecewa semua. Perayaan 17 Agustus 2 minggu sebelumnya, istri saya adalah salah satu seksi konsumsi. Masih ada taplak meja, satu warnanya merah, satu warnanya putih. Lalu istri saya bilang begini, oke, pasang itu warna merah, taplak warna merah itu, dan kita ambil foto. Waktu kita pasang, dia bilang begini, anak saya ini, saya juga mau ambil foto. Kami semua antara tidak percaya dan marah kan. Tadi tidak mau diambil fotonya. Lalu dia mau mengungkapkan sebuah statement pendek. Dia bilang, you don't understand me. Hari itu dia menegur seorang gembala. Gembala yang tidak mengerti perasaannya.
gembala yang tidak memahami isi hatinya. Untuk pertama kali, semoga yang terakhir, dalam hidup saya yang berkhotbah di atas mimbar bertahun-tahun lamanya sebagai seorang gembala, ternyata saya bukan gembala yang baik bagi anak saya. Saudara-saudara, ini cuma kisah pengalaman saya. Seringkali di dalam rumah tangga kita, kita tidak menjadi gembala yang baik bagi orang lain, bagi istri, bagi suami, dan bagi anak-anak. Kita terlalu otoriter, atau kita terlalu kompromi dengan kemauan anak. Kita tidak jadi gembala yang baik bagi orang lain. Suami, istri, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, dan anak-anak terhadap orang tua. Kita harus menjadi gembala bagi orang lain. Cara yang kedua, bagaimana caranya kita mengasihi orang lain? Yang terakhir, dalam Matius pasal 16, saya lihat dulu konteksnya. Yesus bertanya kepada Petrus, lagi-lagi kepada Petrus, kata orang, siapakah anak manusia itu? Menurut outsider, di luar lingkaran dalam Yesus. Petrus menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari nabi. Dan akhir dari pertanyaan itu, Yesus mengajukan pertanyaan kepada insider, lingkaran dalam Yesus. Yesus bertanya kepada Petrus, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini mengubah persepsi kita tentang Petrus. Dan dia katakan, ada commendation di sana. Ada pujian. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Luar biasa. Sampai pada poin ini, kita melihat peran Petrus sangat sentral. Dia menjadi mediator antara Allah dengan manusia. Karena Allah bekerja melalui dia. Yesus katakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Luar biasa kan? Tentang siapa anak manusia itu. Tapi apa yang terjadi kemudian masih di dalam waktu yang sama, pasal yang sama. Yesus mengatakan bahwa aku akan menderita. Aku akan dibunuh. Aku akan dibangkitkan. Tiba-tiba persepsi kita tentang Petrus yang dikatakan oleh Yesus tadi dikatakan dia adalah mediator. Allah bekerja melalui dia. Sekarang apa yang dikatakan oleh Petrus tentang penderitaan, tentang kesulitan, dia akan dibunuh, dia akan mengalami penderitaan. Ayat 22. Petrus menarik Yesus ke sampingnya. Yesus di depan. Yesus di depan. Dia mengajar sambil berjalan dan murid-muridnya ada di belakang. Dan kemudian di ayat 22, kalau kita dramatize ini, menarik Yesus ke sampingnya dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali, perhatikan, sekali-kali hal itu tak akan menimpa engkau. Jadi mediator, tapi tidak mau menderita bersama Yesus. Padahal Yesus pernah bilang, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Penderitaan Yesus itu adalah asuransi terbesar untuk keselamatan umat manusia. Dan Petrus tahu itu. Dan sekarang
diuji lagi oleh Yesus dengan mengatakan, akulah yang menderita, aku akan dibunuh, tapi jangan takut, saya akan dibangkitkan. Saya akan bangkit. Petrus bilang, no, it cannot be happen to you. Jauhkan hal itu daripadamu. Dan hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Petrus menjadi mediator, tapi tidak mau menderita. Apa kata Yesus kemudian di ayat 23? Hanyalah, apa dia bilang? Hanyalah iblis. Yesus katakan, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Allah adalah sacrifice sebagai substitusi pengganti orang yang harus dihukum. Dan Yesus harus menderita. Itu adalah rencana keselamatan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Hari itu Petrus bilang, kamu tidak boleh menderita. Dan konsep itu dianggap oleh Yesus sebagai prinsip yang diindoktrinasi oleh setan. Hanyalah iblis. Di Matius pasal 4 ayat 10, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan Yesus dibawa di atas gunung dan memperlihatkan kerajaan surga, kerajaan dunia dan kemegahannya, setan berkata, kalau kau menyembah aku, akan kuberikan semua ini kepadamu. Yesus katakan apa? Hanyalah iblis. Benar iblis atau enggak? Matius pasal 4 itu benaran iblis. Sekarang iblis itu dipersonifikasi oleh manusia, Petrus. Bisa enggak Tuhan bilang, ngana kote setan. Ini pada umumnya sini orang-orang Manado ya. Bagaimana kata-kata kasar orang Manado, saya belajar ya, minta maaf. Pertama dia bilang apa? Anjing ngana. Dia tidak bilang ngana seperti anjing, anjing ngana. Sudah anjing? Babi. Masih di kerajaan-kerajaan binatang ini. Setelah semuanya itu dia bilang apa? Setan. Artinya apa? Dia bukan setan, tapi kelakuannya, cara berpikirnya seperti babi. Babi aja enggak tahu berpikir kan gitu. Tapi lebih cocok jadi setan memang. Cara berpikirnya itu diindoktrinasi oleh setan itu bahwa kamu tidak boleh menderita. Menjadi Advent tidak boleh menderita. Setia di gereja tidak boleh menderita. Salah dikit aja, gesekan sedikit antara satu dengan yang lain, meraju dia, pindah gereja. Dari Tumoto ke gereja yang lain. Hanyalah iblis. Sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh setan. Dan tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Apa poinnya di sini? Mengasihi Yesus itu harus melalui penyangkalan diri. Kekristenan kita tidak ada artinya tanpa penyangkalan diri dalam soal berpikir, dalam soal reaksi, dalam soal berkomunikasi, menahan kata-kata, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Menyangkal diri. Itu pelajaran kita sepanjang kuartal ini di Sekolah Sabat. Jadi, cara yang kedua, bagaimana caranya kita mengasihi Yesus? Sangkalah dirimu. Kita harus menerima segala risiko. Ellen G. White bilang begini, Allah selalu menguji umatnya di dalam dapur api penderitaan. Ini kutipan ini ada di Sekolah Sabat. Adalah di dalam panasnya dapur api itu, di mana kotoran-kotoran dipisahkan dari emas murni, yaitu tabiat kekristenan. Saya tidak berusaha untuk mengajar saudara-saudara, tapi ini adalah statement umum yang kita ketahui, bahwa seringkali Tuhan membiarkan
penderitaan, cobaan-cobaan itu kita alami. Untuk membuktikan mana emas dan mana kotoran. Testimonis jilid 5 halaman 316. Jika dalam pemeliharaan Allah kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib dan meminum cawan yang pahit. Mengingat tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan malam maupun di dalam siang hari. Wow. Ini kutipan yang luar biasa. Kita harus mempercayai waktu kita berjalan dalam kegelapan. Dan kita juga masih mempercayai Dia waktu kita berjalan di siang hari. Karena di malam hari ada tiang api bagi orang-orang Israel. Dan di siang hari Dia memberikan kita tiang awan. Itulah dua cara bagaimana kita mengasihi Yesus. Pertanyaan terakhir. Apa tuntutan Yesus supaya kita memenuhi tuntutan dua cara tadi itu? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di sosial media, entah Facebook atau Zoom, kita dipanggil untuk hidup suci. Bukan dipanggil untuk jadi seorang dosen, doktor, ketua jemaat, head departemen ini dan itu. Bukan. Kita dipanggil untuk hidup suci. Kenapa? Karena ini adalah formula terbaik supaya kita mampu melihat Allah dalam segala situasi. Nebukadnezar melihat ada orang keempat di dapur api. Karena di luar dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan bersama-sama dengan Allah. Hati mereka suci dan mampu melihat Allah. Jangan hanya melihat Allah waktu kelimpahan. Jangan hanya melihat Allah waktu berkat-berkat materi datang pada kita. Harus mampu melihat Allah dalam konflik di rumah tangga, dalam gereja, interaksi sosial. Mampu melihat Allah di sana. Itulah formula terbaik supaya kita berjalan sampai pada klimaks perjalanan kita, yaitu di second coming of Jesus Christ. Kita semua diciptakan dari tangan yang sama. Ayat 9, berbahagialah orang bawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi sederhana yang mungkin Anda pernah baca. 4 kontainer substansi materi yang sama, volume yang sama, ukuran yang sama, harga yang sama. Untuk memperjelas konsep Yesus tadi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kontainer yang pertama diisi oleh pure water, air mineral water. Harganya berapa di sini? 2.000 kali ya? Elder Rumambi, 3.000 ya? Oke, let's say 3.000. Lalu kontainer yang kedua diisi. Ya, jus mungkin 20.000 ya. Saya pikir ini Manado, 20.000 lah di Manado. Jus advokat di sini harganya mungkin 30.000. Plus gula merah dari ratahan. Jadi dari 2.000 ke 20.000. Kontainer yang sama, substansi yang sama. Lalu kemudian kontainer yang ketiga diisi oleh madu Flores. Oke, Anda bilang madu Sumbawa. Tidak ada apa-apanya madu Sumbawa dibanding madu Flores. Ya, I can prove it. Harganya 100.000, let's say 100.000 lah ya. Value-nya, ekonomi value-nya berbeda kan? Jadi dari 2.000, 20.000, 100.000. Sekarang
kontainer yang terakhir diisi dengan parfum lah, ya dari Paris lah. Harganya mungkin 1 juta ya kalau besarnya kayak gini. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang membuat kontainer ini berbeda? Sangat bergantung dengan apa yang kita isi di dalamnya. Sehingga value-nya berbeda-beda bergantung pada apa yang diisi oleh seseorang. Ini sederhana. Tapi yang saya mau katakan adalah kita semua ini diciptakan dengan kontainer yang sama. Namanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sama. Sama. Kalau sama berarti melampaui batas-batas kultur, batas-batas ras, batas-batas status sosial. Kita sama kok. Ketika kita ada di gereja, tidak ada lagi kepala. Kita semua sama. Kita adalah anak Allah. Kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda pergi pulang ke rumah ya, sambil berimajinasi. Adakah orang, saya pulang ke rumah, lihat di cermin, adakah orang yang mirip seperti Abin ini di antara 7 atau 10 miliar penduduk bumi ini di jalan-jalan, di mall, di toko-toko? Enggak ada. Ya, Bapak Pangemanan, enggak ada ya. Itu membuktikan perancang cerdas yang menciptakan saya adalah Allah, Yesus. Saya berharga di matanya. Dan itu value yang tertinggi yang saya miliki. Dan saya harus mempertahankan itu dengan menghadirkan Yesus setiap hari. Nah, nilai kita berbeda, sangat bergantung pada apa yang kita isi setiap hari. Apakah kita sudah melupakan kebaktian pagi, baca Alkitab, baca sekolah Sabat? Jadi kontraktor hari Jumat baca sekolah Sabat dari Minggu sampai Jumat. Jujur ya, jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar sekolah Sabat hanya untuk mengajar doang. Padahal sekolah Sabat itu diajar untuk supaya kita hidup. Kita harus mengisi kehadiran Yesus. Itulah yang membuat nilainya berarti. Bukan 2.000, bukan 20.000, bukan 100.000, bukan 1 juta. Lebih mahal dari emas berdasarkan Wahyu pasal yang ketiga. Belilah daripadaku emas, yaitu iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Itu sangat mahal, lebih mahal dari perak. Kita bangun rumah aja yang mahal ada apa? Besi. Bukan perak, bukan perunggu. Apalagi emas. Tapi Yesus katakan yang lebih mahal dari itu semua adalah iman dan kesetiaan kita. Itulah yang membuat nilainya tidak dapat dibeli. Mari kita mengisi hidup kita oleh kehadiran Yesus. Yesus kuasanya bekerja yang membuat nilai kita berbeda. Pada level inilah kita semua sama. Yesus bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kehadiran Yesus dalam hidup kita membuat kita berada di depan cermin dan melihat Yesus. Oh, Yesus ada di sini, di kehidupan saya setiap hari. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kalau Anda mau mengasihi orang lain, harus mulai dari sana. Tempat pijakan kita adalah pergaulan kita dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana caranya mengasihi istri. Dan kita tahu caranya bagaimana mengasihi suami, mengasihi saudara-saudara, dan mengasihi semua orang dengan segala kekurangannya. Kita harus menjadi suci hati untuk melihat Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Adalah doa saya. Amin.